Bagi Anda yang baru bergabung bersama kami, pada kesempatan kali ini kita masih membahas soal satu komunitas di Kota Bandung, yakni komunitas Z Generation yang fokus di bidang sosial dan juga pendidikan. Nah, tadi sempat terpotong terkait dengan produk apa saja yang dikeluarkan ataupun dimiliki oleh Z Generation ini seperti apa? Oke, terkait dengan hal yang sudah kita lakukan ya, produk yang kita berikan, tentu karena kita bergerak di bidang pendidikan dan sosial. Kalau di bidang pendidikan tentu adalah prestasi ya. Tentu adalah prestasi generasi muda yang bisa dibanggakan atau yang bisa dipertanggungjawabkan dari organisasi ini. Sedangkan kalau dari sosial mungkin adalah tindakan-tindakan yang berbuah dampak baik terhadap sosial. Nah, untuk di bidang sosial kita itu fokusnya untuk kolaborasi dengan ACT dengan Climate Strike di sana. Kemudian untuk pendidikan kita itu alhamdulillah sudah mendapatkan medali emas di ajang internasional di Malaysia, Singapura dan Thailand. Di Singapura itu kita mengikuti ajang yang namanya International Market Research. Kemudian juga kita mengikuti yang namanya International Comparative Study with International Class Presentation. Kemudian kita juga mengikuti International Social Analysis Development. Dan alhamdulillah tiga-tiganya ini kita yang menjuarainya atau perwakilan dari Z Generation juga yang menjuarinya dan mendapat medali emas seperti itu. Kemudian kita juga kemarin diundang oleh organisasi ASEAN untuk kongres atau forum pemuda ASEAN kayak gitu. Pemuda-pemudi terbaik yang ada di ASEAN, dan alhamdulillah perwakilan dari Z Generation juga diundang ke sana dan mendapatkan most outstanding delegate seperti itu. Wow, luar biasa ya. Nah, ini kalau Maisar sendiri kan sudah bergabung bahkan juga menjadi salah satu bagian daripada founder gitu ya, ataupun pendiri daripada Z Generation ini. Nah, event apa saja yang sudah pernah dikunjungi ataupun sudah pernah dilakukan begitu dari pada saat pertama kali masuk Z Generation? Kalau berbicara tentang event lumayan banyak sih sebetulnya, Kang. Karena kalau di konteks nasional ya, kemarin itu alhamdulillah saya mengikuti event Future Leader Summit yang itu diselenggarakan di Semarang. Itu pertemuan seluruh pemuda-pemuda di seluruh Indonesia membahas mengenai isu lingkungan, ekonomi, politik dan segala macam. Dan tentu dari pertemuan itu menghasilkan suatu solusi yang nantinya dibawa dan ke badan terkait ya. Ke badan terkait untuk benar-benar ditindaklanjuti seperti itu. Yang kedua, tentu Maisar juga alhamdulillah mendapatkan predikat mahasiswa berprestasi di kampus dan jadi juara 1 di duta kampus dan juga berkontribusi besar di organisasi kampus. Dan kalau untuk ke tahap internasional, Maisar juga dengan rekan saya juga dan Alex, menjuarai medali emas ketiga negara tersebut seperti itu. Mungkin lebih lengkapnya event-event apa yang sudah kita ikutin, kita juga sudah menjuarai most outstanding speaker. Di konferensi G20, konferensi Government 20 mengenai tentang ekonomi, itu mengenai tentang perang dagang antara Tiongkok dengan Amerika. Kemudian kita juga kemarin menjuarai Best Delegate di model United Nations yang membahas tentang denuklearisasi Korea Utara dengan Amerika. Kemudian kita juga menjuarai Most Outstanding Speaker lagi di konferensi UNSC, United Nations Security Council. Kemudian kita juga mengikuti beberapa event mengenai tentang Korean Peninsula di IRDUMUN, International Relation di Ponegoro University. Ini merupakan segelintir perwakilan dari Z Generation yang sudah sukses mengikuti event-event nasional maupun internasional. Bahkan di Asia World Mon, AYIMON yang ada di Thailand, Bali dan lain sebagainya. Alhamdulillah perwakilan dari Z Generation sudah sampai di sana dan sudah sampai di sana. Intinya adalah sudah menghasilkan gitu. Alex dan juga Maisar, kalau kita bicara soal generasi Z, jangan sampai artinya hanya bisa di bidang ilmiah saja tapi tidak punya gerakan yang langsung ke masyarakat. Nah, dari komunitas ini apakah hanya bergerak di bidang pendidikan? Tadi sudah sempat disampaikan, tapi untuk sosialnya sendiri seperti apa? Apakah ada bentuk real daripada kegiatan yang kalian lakukan gitu? Alhamdulillah kita di wilayah kita di sana di daerah sekretariat kita Gang Molong Kaler 2 nomor 17 kita juga menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial yang sifatnya adalah religiusme. Jadi kita mengajak anak-anak
yang sekitaran sana, ya sekitaran sana untuk mempelajari mengenai tentang keuletan budaya-budaya Sunda serta keagamaannya seperti itu. Jadi kita juga berinteraksi dengan warga-warga di sana agar mereka juga memberikan anak-anak mereka untuk belajar bersama kami secara gratis, entah itu bimbingan Al-Quran, bimbingan sholat, kemudian pembelajaran bahasa Arab, dan pembelajaran yang notabene mereka anggap sulit di sekolah-sekolah mereka gitu, dan kita bimbing secara gratis. Kalau Maisar sendiri di komunitas ini untuk sosialnya sendiri, apakah punya fokus untuk memberikan satu pelatihan khusus, misalkan katakanlah matematika ataukah bahasa Inggris atau seperti apa di komunitas? Tentu sesuai dengan background saya, kan, background dengan teman-teman saya, karena memang focusing kami adalah mengenai bahasa Inggris, bahasa asing. Otomatis secara outputnya nanti maka saya akan mengajarkan itu kepada masyarakat dengan masyarakat yang berdekatan dengan organisasi kami seperti itu. Jadi sesuai dengan kemampuan dan background saya, maka saya akan mengajarkan seperti itu. Oke, alhamdulillah saya nambahin ya. Alhamdulillah untuk di program sosialnya kita memberikan kursus gratis bahasa Inggris ke peserta terpilih yang mana 20 sampai 25 orang intensif. Pertemuannya 3 kali dalam 1 minggu seperti itu. 3 kali dalam 1 minggu. 3 kali dalam Tapi 1 hanya minggu. Untuk masyarakat yang berada di wilayah tempat kalian mendirikan ini. Sebenarnya tidak hanya masyarakat di wilayah itu. Ini terbuka buat umum yang betul-betul mempunyai minat dan ingin betul-betul belajar di sana, berkomitmen di sana. Kita wadahin mereka dan kita menerimanya mereka dengan sistem daftar di Google Form kita, sekaligus kita mau wawancarainya seperti itu. Itu kan kalau untuk masyarakat yang ingin mendapat pelatihan gitu, istilahnya betul. Seperti itu. Nah, kalau masyarakat yang ingin ataupun mahasiswa-mahasiswa yang ingin bergabung jadi bagian daripada Z Generation ini seperti apa? Kalau misalkan anak-anak mahasiswa dan segala macam yang ingin bergabung di komunitas kami, tentu sebetulnya secara substansi yang kami inginkan adalah niat pertama tuh. Jadi niatnya dulu gitu ya. Dulu. Ketika komitmen dia besar untuk belajar, maka kami akan mengambil, maka kami akan mengajak dia untuk bergabung. Katakanlah percuma lah, misalkan secara basic dia mempunyai pengetahuan yang besar, secara kualitas juga dia mumpuni, tapi kalau tidak ada niat, maka juga tidak akan memberikan kontribusi terhadap teman-teman yang lain. Jadi secara substansi itu niat dulu kami cari kayak itu. Setelah niatnya terpenuhi, maka ada yang memang mahasiswa itu yang memang minta bantuan untuk bisa ikut event nasional atau internasional. Ada juga yang memang secara basic minta diajarin. Jadi dari nol, tolong Kang ajarin kami perihal mengenai studi ini atau bahasa ini. Lalu kami ajarkan seperti itu. Oke, jadi menarik ya. Jadi ada 2 cara gitu. Artinya apakah ketika memang ada open recruitment atau juga memang ada yang ingin sengaja diajarkan terkait hal-hal tertentu begitu ya. Tahan terlebih dahulu, sesaat lagi kita masih akan ngobrol-ngobrol soal Z Generation ini. Tetap bersama kami di iNews Jabar.